Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya yang lagi sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang cepat lunas. Mudah-mudahan sendalnya tak hilang. Karena di beberapa masjid saya ceramah, sendal saya hilang. Mungkin dia naksir sendal ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak labai, para ustadz, ustazah, guru-guru ngaji, para takmir masjid, ketua masjid Babul Jannah, Nurul Jannah. Oh, minta maaf Pak ya. Nurul Jannah, ketuanya Bapak Syamsul Ja'far, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa, Bapak Darmadi Sarjana Hukum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dusun, Pak RT, anak-anak laki-laki, perempuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia, yang cerah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal baik, duduk dalam majlis ilmu, perbuatan yang baik, dicintai oleh Allah. Yang semestinya bapak ibu pagi ini hari libur, nonton ampar tikar, cipika cipiki sama bapak sama ibu di rumah, nonton film kesayangan Indosiar. Ku menangis membayangkan suamiku tak memberi uang belanja. Mudah-mudahan uang belanjanya cukup dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bapak ibu pengen tahu taman-taman surga, kata Nabi, inilah tempatnya. Jadi di dunia ini ada yang namanya taman surga. Belum masuk ke surga tapi tamannya sudah ada. Apa kata Nabi? Majelis ilmu. Duduk-duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat luar biasa ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya solawat beriring salam,
Mudah-mudahan lisan kita, bibir kita, mulut kita senantiasa basah untuk bersalawat kepada orang yang paling mulia, paling indah akhlaknya, paling lembut kata-katanya. Dia adalah Nabiuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah 2 kali ceramah di Masjid Nurul Jannah, alhamdulillah. Waktu itu saya insyaallah ceramah Muharram, sekarang Maulid Nabi. Dan waktu itu saya belum terkenal. Sekarang saya sudah terkenal. Nah, bawa kamera. Nanti Bapak Ibu bisa ditonton di YouTube Dian Sentosa. Cari. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah, saya selama bulan Maulid ini ceramah di berbagai negara. Terakhir di 11 tempat ini di negara Dusun Persak. Alhamdulillah. Saya semenjak dapat juara 1 tingkat provinsi lomba ceramah di Mempawah, banyak orang yang ngundang saya. Sampai ke Bengkayang waktu itu, nak tahu bagaimana ceramah Ustadz Dian. Sombong Ustadz nih, cerita-cerita juara. Ndak, saya mau cerita saja bahwa saya ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang sekali diundang oleh orang-orang ustadz-ustadz di Dusun Persa ini. Masya Allah, orang-orangnya luar biasa. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, kompak, luar biasa. Anak-anaknya paling banyak. Nah, ibu-ibunya paling banyak. Nanti anak-anaknya ditarik tangan orang tuanya masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka ini momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat penting. Jangan sampai tidur. Saya takutnya ceramah berapi-api, Bapak Ibu berair-air di bawah. Kenapa? Ada yang nyandar, kipas angin berputar, angin sepoi-sepoi. Saya takutnya baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Pak, jangan tidur Pak ya. Saya lihat tadi ada yang nguap 2 kali dah. 5 kali nguap saya berhenti ceramah nanti. Insya Allah saya tidak lama ceramah 1 jam. Siap Bu 1 jam? Pak, siap ya Pak 1 jam kata Ibu Pak. Alhamdulillah Dusun Persa orangnya kuat-kuat. 1 jam siap. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam majelis Maulid Nabi, dalam ilmu ini, maka sudah tertanam rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Biasanya orang itu kalau sudah jatuh cinta banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Pak, biasanya orang itu kalau sedang jatuh cinta banyak nyebut nama orang yang dia cintai. Kalau orang itu cinta harta, maka kemana-mana dia nyebut harta. Asal ketemu kawannya, dah berapa gelangmu, dah berapa cincinmu, uang tabunganmu dah berapa, rumahmu dah besar ke belum, motormu kayak apa, mobilmu kayak apa. Ini tanda-tandanya orang cinta harta. Kemana-mana ngomongin harta.
Orang itu cinta tanah. Kemana-mana ngomongin tanah. Walaupun tanah orang. Itu tandanya orang itu cinta tanah. Kalau orang itu sudah cinta kepada Nabi, maka banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah menyebut nama Nabi itu harus dengan Muhammad, Muhammad, Muhammad? Tidak, bukan. Sekurang-kurangnya kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, cinta enggak dengan Nabi? Kalau mau tidur pernah diniatkan mau mimpi sama Nabi? Ada satu orang ya. Nanti mau tidur niat mimpi sama Rasulullah. Ini enggak, niatnya mimpi sama Sule. Datanglah Sule dalam mimpi. Pak, pernah ke Pak mau tidur niat mau mimpi sama Rasulullah? Pernah ya? 2 orang ya. Mana bapak-bapak mau tidur mimpi dengan Dewi Persik? Datang Dewi Persik. Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah mau Isra dan Mi'raj, dia ketemu sama Allah di Sidratil Muntaha. Puncak perjalanan Isra Mi'raj itu Sidratil Muntaha. Allah nanya sama Nabi 3 pertanyaan. Berapa? 3. Jangan tidur. 1. Wahai kekasihku Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anta ya Allah, engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. 1. 2. Wahai Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan kamu? Anta ya Allah, engkau ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ketiga dari Allah untuk Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, siapa orang yang memiliki aku? Nabi menundukkan kepala, tak bisa menjawab pertanyaan ketiga, malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, Allah yang ngasih pertanyaan, Allah langsung yang menjawabnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kekasihku Muhammad, orang yang memiliki aku adalah orang yang mencintaimu. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau cinta sama Nabi Muhammad, bapak ibu akan memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nazirah. Pada suatu hari nanti wajah-wajah penghuni surga, wajah-wajahnya berseri, mengkilau luar biasa, ila rabbiha nazirah, karena melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, pertemuan yang paling indah, paling dahsyat, paling besarnya nikmat, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanya nih sama penghuni surga, madza turidun? Hai penghuni surga, apa yang kau inginkan? Ridhoka, ridhomu ya Allah. Sudah cukupkah nikmat surga yang aku berikan? Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa nikmat surgamu ya Allah. Kata Allah, ada nikmat yang besar lagi. Tenganga orang penghuni surga, matanya melotot, mulutnya tenganga. Apa itu ya Allah? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mata kita yang banyak dosa ini, mata kita yang hina ini, nanti diizinkan melihat Allah subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah izinkan mata kita juga melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam maulid ini karena cinta. Bapak-bapak dulu kalau lagi cinta sama ibu, sisir rambutnya berbeda, pakai wangi-wangi, celananya lancip, bajunya lancip disetrika, kemudian bawa ibu-ibu jalan-jalan. Sekarang sudah beda. Dulu kalau zamannya jatuh cinta, kata almarhum Kiai Haji Zainuddin, dinding tuh dilobangin, saling pegang-pegangan tangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan mudah mengizinkan dibawa laki-laki. Pak, izin Pak, bawa anaknya jalan. Gak usah, masih belum halal, masih belum boleh bonceng-boncengan. Saya jamin mie goreng Pak, bolehlah bawa. Tidak boleh. Jaga anak baik-baik. Cinta kepada Nabi Muhammad merupakan pokok yang wajib dalam kehidupan beragama Islam. Cinta sama Nabi. Maulid artinya hari lahir. Maulud nabinya. Beda sedikit ya Bu, Pak. Kalau maulid hari lahir Nabi. Kalau maulud lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Kita ingat lagi sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah kehidupan Nabi untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mau menteladani Nabi sedangkan kita tak mau duduk-duduk dalam majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di YouTube sudah banyak tengkar gara-gara maulid, itu bid'ah, maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, berzanji bid'ah, tahlil bid'ah, baca Yasin bid'ah. Dan tak zaman lagi kelahi-kelahi. Kita sudah punya dalilnya, mereka pun sudah punya dalilnya. Yang maulid alhamdulillah, yang tidak maulid juga alhamdulillah. Jangan menyesat-nyesatkan orang. Masuk neraka jahanam tempatnya. Neraka milik bapak moyangnya mungkin ya. Kasihlah orang Islam itu masuk dalam surga. Kan luas itu surga. Tak apalah kita di emperan surga, kalian di tengah, tidak apa. Yang penting tidak menyesatkan, tidak membid'ah-bid'ahkan kami. Ini pentingnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ingat sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Bapak baru tahu kan 7 anak Nabi? 7 anak Nabi ada 7. Itu Bu, putar di rumah lagu-lagu Islami. Jangan putar lagu-lagu yang ngedance. Yo ayo. Yo ayo. Apa yo ayo Bu? Putarlah lagu Islami di rumah, lagu sejarah-sejarah Nabi, biar ingat lagi tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Nabi ada 7.
7. Ini pertanyaan yang tidak paling disukai oleh ibu. Berapa istri Nabi, Bu? Istri Nabi ada 11. Itu pun Nabi poligami, nikah lagi ketika Siti Khadijah sudah wafat. Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak menikah. Jadi ibu-ibu kalau bapak mau nikah lagi, ibu jadi Siti Khadijah. Pak, tahu sejarah Nabi kan Pak? Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak nikah Pak. Yo, saya masih hidup di depan bapak. Kalau bapak mau nikah lagi, langkahi mayat saya. Nabi pernah menikahi nenek-nenek umur 70. Jadi bapak-bapak yang nak poligami silahkan nikahi nenek-nenek. Kalau mau ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi istrinya 11. Nabi kurbannya wajib. Kita Nabi sholat malam wajib. Kita tahajud jam 3 masih molor. Jadi bapak-bapak dalam Al-Quran boleh menikah 4. Ndak sanggup 1 aja. Kalau ndak bisa adil. Kata bapak-bapak masih ada 3 titipan Pak Ustadz katanya. Ya. Kita ingat lagi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti mencontoh Nabi, menteladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Memberikan contoh gampang, jadi contoh susah. Kalau ada orang-orang bilang kambing nyontohnya sami ayam, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran. Kambing nyontohnya kambing, kerbau nyontohnya kerbau, orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang. Dalam perintah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari golongan manusia. Nabi itu manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa. Coba kalau kita nyontoh malaikat, bagaimana kita nak nyontoh malaikat? Malaikat makan tidak, minum tidak, sama duit budek, sama perempuan tidak nafsu, kagak lepel sama kita kan Pak? Bisa botak rambut, nyontoh malaikat. Kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Superman bisa terbang kan? Bagaimana kita nak terbang nyontoh Superman? Lagian Superman pakai celana kolor di luar kan? Bagaimana nak nyontohnya? Kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, Nabi tidur tidak? Tidur. Kita tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya tidak pernah tidur. Tidur kita, keblek. Kalau udah tidur habis-habisan. Apalagi kerja sawit, sampai jam 5 subuh baru bangun. Ada yang bangun sampai jam 8 hari Minggu. Di sini ada Pak? Nggak ada. Di sana, di Amerika sana. Di Amerika. Pak, Bu, kalau ibu kecapean tak bangun subuh, bangunnya jam 8. As-salatu khairum minan naum. Tak dengar memang. Bangunnya jam 8, itu namanya uzur. Sholat subuhnya jam 8 pagi. Boleh, itu namanya ketiduran, memang tidak bangun. Tapi kalau bapak sudah dengar azan tak bangun juga, itu namanya bukan uzur, tapi malas. Kita beludah enggak Pak? Kita beludah enggak? Beludah. Nabi juga beludah. Ludah Nabi
obat ludah kita, mati semut. Pernah suatu ketika Nabi mau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq ke Gua Sur. Sampai ke depan mulut Gua Sur, Abu Bakar Siddiq izin nak bersihkan sampah-sampah, barang-barang yang ada di dalam mulut Gua Sur itu. Masuklah Abu Bakar Siddiq, dibersihkannya oleh Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba tangannya disengat oleh binatang berbisa, bengkak, wajahnya pucat, memar, lebam, merah. Kemudian masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq. Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq, Pak. Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah saking dekatnya, sampai-sampai Rasulullah tidur di paha Abu Bakar Siddiq. Saya kenal sama kepala desa, saya belum pernah tidur di paha beliau. Apa kata orang nanti? Tapi Nabi bersama Abu Bakar Siddiq melengket betul sahabatnya. Kemudian tak tertahan lagi, ternyata sakitnya badan tak dapat membohongi air mata. Jatuhlah air mata Abu Bakar Siddiq, tepat jatuh di pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Air apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Tak senangkah ikut hijrah bersama aku? Senang ya Rasulullah. Takutkah kamu dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis? Wajahmu pucat. Tangan ya Rasulullah, tanganku disengat binatang berbisa. Sini tanganmu, kata Rasulullah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Langsung sembuh, ringkes, tak sakit lagi, memarnya hilang, lebamnya hilang. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin? Kata bapak, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bengkak campur goreng. Beda dengan ludah kita. Kita keringetan enggak, Bu? Pak, kita keringetan enggak? Saya dah keringetan nih. Nabi juga keringatan. Keringat Nabi bau minyak misik, minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita jangan pakai dikebet dah, rasakan sendiri. Alhamdulillah. Kita mencontoh, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pembahasan inti, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, kata beliau dalam rawinya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah itu pemalu, Bu, orangnya, Pak. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Bahkan sangat pemalunya melebihi malunya seorang gadis yang solehah. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas Ka'bah, membetulkan Ka'bah yang lagi rusak. Tiba-tiba ada angin berhembus ke jubah Rasulullah. Lalu terangkat jubahnya, nampak betis Nabi. Pucat wajah Nabi karena betisnya nampak. Coba kalau kita Pak keluar rumah, ada kayak pakai kolor aja. Insya Allah tidak ada sini ya. Keluar rumah pakai celana, kemudian perutnya tidak pakai deng kata bapak. Tak ada lagi rasa malu. Pusatnya nampak, lututnya nampak. Sudah haram, sudah dosa. Batas aurat laki adalah pusat dan lutut.
Kalaupun sholat, pusatnya tertutup, lututnya tertutup, nggak pakai baju, sholatnya sah kan enggak? Sah, tapi tidak punya adab, kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perempuan sini, enggak, perempuan sini baik-baik, pakai kerudung semua, alhamdulillah. Bahaya Pak kalau perempuan buka aurat, apalagi bapak-bapak yang sholat tahajud istighfar, astagfirullahaladzim, 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 jam 3 malam. Jumpa di Sungai Raya, amoy tidak pakai baju, pahanya nampak pahanya. Dilihat oleh bapak sekali, astagfirullahaladzim. Penasaran? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya sama saja itu Pak. Istighfarnya yang tengah malam habis. Tidak dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Akhirnya dilihat, gugurlah tadi istighfar jam 3 malam. Ibu-ibu sini tidak ada di sana di Amerika. Apalagi ibu-ibu yang suka senam. Bajunya sempit, celananya sempit. Senamnya di depan laki orang. Kata ibu-ibu, 1, 2. Kata bapak-bapak di belakang, 3. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana laki-laki tidak bernafsu, sementara di depan perempuan pakai baju ketat, celana ketat. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayyus. Siapa dayyus? Laki-laki yang tak ada rasa cemburu, istrinya keluar rumah tak menutup aurat. Bu, kasihan bapak-bapak Bu, ini penanggung jawab ibu nanti. Ibu ndak ditanya, bapak-bapak nanti yang ditanya, berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Kemudian wattawadu. Rasulullah itu orangnya tawadu, rendah hati. Padahal beliau itu presiden, padahal beliau itu kepala negara, padahal beliau itu diplomat ulung, jago perang, pengusaha, pedagang, guru. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, sebagai guru umat. Kemudian Rasulullah kepala rumah tangga. Tapi Rasulullah tidak sombong. Alhamdulillah di dusun Persa ini orangnya tidak ada yang sombong. Yang punya mobil, jumpa dengan kawan, titit, pakai klakson. Tidak sombong. Kepala desa pakai mobil, pakai motor, klakson, titit, senyum. Mudah-mudahan beliau nanti jadi DPR. Amin ya rabbal alamin. Calon ke Pak? Calon. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadilah orang yang tawadu, rendah hati, punya rumah bertingkat tinggi, mewah, punya motor, punya mobil. Sama kawan rendah hati, negur dengan orang lain seneguran, tidak sakit hati. Jaga perasaan orang lain. Udah tahu kawannya, temannya sering sakit hati, dinampakkannya gelang baju, dinampaknya gelang, pergi kondangan, kerenjeng. Makin sesak napas kawan. Ayo Pak, kita pulang Pak, aku tidak jadi Pak, tidak bisa aku lihat dia pakai gelang mahal Pak. Habis kawan, bisa mati sesak nafas. Kita jaga perasaan orang lain, tawadhu, rendah hati dalam kehidupan di dunia ini, ikut mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Nabi tak pernah marah. Kata Imam Anas bin Malik, kerja selama 10 tahun. Jadi beliau itu selama
umur 9 tahun kerja sama Rasulullah sampai remaja 19 tahun kerja. Belum pernah mendengar Rasulullah memarahi istrinya, caci maki istrinya. Belum pernah. Jadi Rasulullah ini kalau habis berdakwah, tiap masuk ke rumah sudah disediain oleh Siti Aisyah teh manis. Disediain teh manis. Masuklah Rasulullah, assalamualaikum istriku, waalaikumsalam. Duduklah Rasulullah. Mau minum itu teh yang sudah disediain oleh Siti Aisyah. Diminum oleh Rasulullah. Biasanya kalau sudah diminum dikasih sama Siti Aisyah. Ini tidak dikasih oleh Rasulullah, diminumnya lagi. Tidak dikasih Siti Aisyah. Siti Aisyah nanya, kenapa suamiku kok tidak ngasih saya teh? Biasanya sekali dia minum saya dikasih. Ini enggak. Ada apa ini? Nanya Siti Aisyah sama Rasulullah, wahai suamiku, kenapa kamu minum tadi sendirian? Saya kok tidak dikasih minum? Baru dikasih itu teh sama Siti Aisyah. Setelah diminum ternyata tehnya asin. Salah ngasih gule, yang dikasih garam. Coba kalau kita minum sekali asin, ya kau tuh mak, bukan gule kau kasih garam, kau nak bunuh aku ke? Keluarlah kata-kata kasar sama istri. Jadi Rasulullah ini orangnya sangat sabar luar biasa, tak pernah marah Rasulullah. Bu, Pak, Rasulullah itu kalau minum 1 gelas sama istri, pernah ke 1 gelas? Siti Aisyah minum, dicari bekas bibirnya oleh Rasulullah, diputer-puter tuh gelas. Kamu ngapa sayang kok puter-puter tuh gelas? Saya cari bekas bibirmu sayang. Dicari bekas bibirnya oleh Rasulullah. Pak, pernah kayak Pak? Nanti coba di rumah Pak ya. Belum pernah Pak ya? Coba sama ibu nanti. So sweet. Minum berdua sama ibu. Rasulullah orangnya tak pernah marah, sabar luar biasa. Suatu ketika Rasulullah jalan-jalan bersama Siti Aisyah, digandeng tangannya keliling-keliling kampung. Lagi weekend, jalan-jalan santai sama istrinya. Tiba-tiba ada orang kafir ngasih salam. Salamnya beda gitu salamnya. Asyammu alaika ya Muhammad. Asyammu itu artinya racun. Kalau diterjemahkan, mampus kamu Muhammad. Rasulullah tidak marah. Yang marah istrinya. Istrinya cinta sama Rasulullah. Di situ kalau lakinya dimarahin orang, istrinya diam, tidak cinta berarti ya. Dijawab oleh Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullah wa azabu. 1 dibalas di 3. Tahulah kita perempuan Pak. Bapak-bapak kalau lagi marah sama ibu, jangan nak dijawab Pak. Wah, keluar kata-kata nanti yang 5 tahun yang lalu diungkit oleh ibu-ibu. Pokoknya, kalau dah pokoknya Pak, dah lah. Lebih baik diam. Senjata paling ampuh untuk menghadapi perempuan, diam. Kalau perlu minum pil tidur, biar dia ngomel seorang. Besok-besoknya dia datang lagi. Maaf Pak, Mama kemarin marah, tidak sengaja hilap, Mama Pak. Saya ngagi dia. Kalau perempuan dia marah, makin dimarah, makin jadi dah. Pisah ranjang. Jangan ucap cerai Bu ya, pisah nanti kau tidur, jangan tidur sama aku. Saya di sofa, ibu nanti ditilam, di kasur. Kenapa Pak? Pokoknya tidak mau saya tidur sekamar. Pisah ranjang itu namanya. Tiba-tiba jam 12 malam hujan. Kesejukan Bapak, masuk lagi ke kamar. Itu cara ampuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah kamar. Salah kamar ke serumah. Kalau kecuali ada pembantunya yang salah kamar. Bu, sayangi Bapak. Lihat wajah Bapak nih, wajah-wajah masalah semua ini nampaknya nih. Alhamdulillah.
Jadi Rasulullah itu orangnya sabar, tak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah mau pergi ke masjid, sholat berjamaah. Tiba-tiba dari atas keluarlah, cuy, diludahi Nabi Muhammad, kena ke bajunya, dilihatnya. Senyum Rasulullah, senyum. Kedua harinya lewat lagi Rasulullah di situ, diludahin lagi, cuy, dilihat, senyum Rasulullah. Rasulullah senyum. 3 harinya lewat lagi Rasulullah di situ, diludahin lagi, cuy, dilihat, senyum Rasulullah. Keempat harinya tidak ada yang ludahin. Rasulullah bingung. Biasanya saya langganan di situ, mana orangnya? Kok tidak ada? Dicariin oleh Rasulullah. Coba kita dah tahu di saya diludahin, besok-besok siapin batu dari rumah, dikocek batunya. Kira-kira tidak nak meludah nanti kita lempar kepalanya. Tidak kena orangnya, kena ke kacanya. Tapi Rasulullah tidak, luar biasa. Tapi Rasulullah nyariin itu orang, dicari oleh Rasulullah, ditanya oleh orang, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau kebingungan? Saya biasanya lewat di sini sering meludahin. Kemana orangnya? Si Fulan sakit ya Rasulullah. Cepet-cepet tak jadi pergi ke masjid, pulang ke rumahnya cari roti sama susu kepada istrinya Siti Aisyah. Hebat tak Rasulullah? Diludahin, cepet-cepet pulang ke rumah cari roti sama susu, mau jenguk itu orang. Coba kalau kita orangnya sakit yang sering ngacau kamu, mudah-mudahan mati sekalian. Dah sakit hati kita, wih. Tapi di sini ndak, Inggris sana. Dijenguklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ndak dijawab, kan dia orang kafir, dia ndak beriman kepada Allah. Siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Cepat-cepat itu dibuka pintunya, duduklah Rasulullah masuk. Kenapa kamu sakit? Apa jawab itu orang? Sodekta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad, sayalah yang tiap hari meludahin kamu. Hari ini wahai Nabi Muhammad, belum ada kawanku yang menjenguk aku sakit. Tetapi yang pertama kali menjenguk aku sakit, engkaulah Muhammad. Saksikanlah hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Rasulullah pernah dilontari kotoran onta. Gimana Pak kalau kita Pak dilontari kotoran sapi Pak ke wajah kita atau ke baju kita? Marah ke kita? Marah kan? Marah. Rasulullah tidak. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dilontari dengan batu sebesar gini, melayang ke kepala Rasulullah, berdarah pelipisnya, kakinya berdarah, ditampung darahnya oleh Rasulullah. Bertanya sahabat Nabi Zaid bin Harisa, ya Rasulullah, kenapa darahmu engkau tampung wahai Zaid bin Harisa? Kalau darahku sampai jatuh ke bumi, ke kota Taif ini, Taif ini akan diratakan oleh Allah dengan musibah dan bencana. Duduklah Rasulullah istirahat, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, wahai Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tanganmu ya Muhammad, berdoalah kepada Allah, aku akan himpit orang-orang Taif yang tak punya sopan santun ini kepada 2 bukit ini. Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan wahai malaikat Jibril, jangan kau lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu tak tahu bahwa aku ini seorang nabi dan rasul. Malah didoain oleh Nabi, Allahumma di qaumi. Didoain dapat hidayah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi
Nabi nak dakwah Pak, melayang batu ke kepalanya. Saya ceramah dari tahun 2016 sampai sekarang, dari Sungai Duri ke Bengkayang, belum pernah ada yang melempar saya dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang melayang batu ke wajah saya, tapi yang melayang amplop. Dah cerita amplop lagi Ustadz tuh. Tak boleh cerita amplop ceramah ya, cerita duit tak boleh, dosa. Saya kira lebih dosa lagi ngundang seorang penceramah, seorang ustadz tak dikasih amplop. Bu, Pak, saya ceramah tidak pernah ngasih tarif. Pernah saya di Pulau Kabung diundang 2 kali. Berapa ngundang ustadz ya, penceramah ustadz ya? Pak, undang saja saya Pak. Tak usah nanya tarif-tarif. Dikasih alhamdulillah Pak. Tak dikasih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya bilang. Ternyata pulang dari Pulau Kabung 9 hari saya sakit, masuk angin. Alhamdulillah. Tapi Rasulullah Pak dakwah melayang batu di kepalanya. Rasulullah mendoakan hidayah. Rasulullah mendoakan hidayah. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi nak pergi kondangan. Pak, kata ibu-ibu, ibu sudah rapi, pakai pon, pakai minyak wangi, kerudungnya dah serasi dengan bajunya, bergandeng sama bapak, pegangan tangan, so sweet. Pak, pelan-pelan nih. Pelan-pelan betul bapak jalan, pelan-pelan yang di depan ada cekungan, ada air kotor menggenang. Tiba-tiba ada mobil Avanza, melayang air yang kotor ke wajah, kena ke baju, kena ke bodi motor. Gimana perasaan kita? Mudah-mudahan mampus kau, hati nanti tengah jalan. Udah rapi, udah bagus, kena kotoran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya manusia Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah dijuluki dengan ulul azmi, orang yang paling sabar. Rasulullah itu hebat luar biasa. Rasulullah itu manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Rasulullah Pak, Bu, pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Diambilnya batu, diikatnya ke perutnya oleh Rasulullah untuk mengganjal perutnya yang lapar. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Supaya Islam sampai kepada kita, supaya akhlak sampai kepada kita, supaya iman sampai kepada kita, supaya tawakal sampai kepada kita, supaya solat sampai kepada kita. Dialah manusia yang paling sangat sayang sama umatnya. Bu, Nabi Muhammad itu sayangnya tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Nabi sayangnya sama umat sampai ke akhirat. Sayang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana letak sayangnya Rasulullah? Ketika detik-detik sakaratul mautnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali di samping Rasulullah, Aisyah di samping Rasulullah di atas kasurnya. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah yang bergerak 2 kali gerakan. Bibir mulia Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Didekatin oleh Sayyidina Ali telinganya ke bibir mulia Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita yang ditanya oleh Nabi Muhammad. Padahal kita belum lahir, padahal beliau belum pernah kenal kita, tapi kita yang ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tibalah saat sakaratul maut Rasulullah, datang malaikat Jibril nyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ada salam dari Allah. Apa salamnya wahai malaikat Jibril? Apakah engkau pilih Allah atau pilih dunia? Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku lebih memilih Allah. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku adalah ketika ruhku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau pilih dunia wahai Nabi Muhammad, maka akan dipanjangkan umurmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, aku lebih memilih Allah. Nabi lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Israel akan mencabut nyawa Rasulullah. Mulai dingin dari ujung kaki Rasulullah. Saat mau dicabut nyawa ruh dari jasadnya itu, apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Katanya, Rasulullah berlirih kesakitan, Bu, Pak. Sakitnya dicabut sakaratul maut, ruh dari jasad. Rasulullah berlirih sampai-sampai dalam riwayat ada gelas di samping Rasulullah berisi air. Tangannya dicelupkan, kemudian diusapkan kepada wajahnya yang berkeringat. Saking sakitnya menahan sakaratul maut. Lalu nanya Rasulullah sama malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah seperti ini sakitnya nanti dicabut sakaratul maut umatku? Dijawab oleh malaikat Israel, iya ya Rasulullah, seperti inilah nanti sakit sakaratul maut umatmu. Rasulullah menangis, tangisan terakhir Nabi, tangisan mengantar wafatnya Nabi, tangisan terakhir Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Gimana tangisan Nabi? Dalam bentuk doa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Kata Rasulullah, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Umatku takkan mampu ya Rasulullah, timpakan sakit sakaratul maut umatku sami aku ya Allah. Kata Rasulullah, Bu, Pak, Rasulullah minta sakitnya sakaratul maut umatnya untuk ditimpakan sama Rasulullah. Sayang tak Rasulullah sama kita? Sayangnya luar biasa Rasulullah sama kita. Dicabutlah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Sekarang yang di akhirat. Nanti di akhirat Rasulullah orang yang paling sibuk cari umatnya. Dunia ini nanti hancur sehancur-hancurnya. Idzas sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal kuburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Yang bangkit pertama kali nanti adalah Nabi Muhammad. Allah perintahkan bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail bawa buruk, bawa hewan buruk. Wahai malaikat Jibril, malaikat Mikail, iya ya Allah, cari kekasihku Muhammad. Malaikat Jibril, malaikat Mikail kebingungan. Dunia sudah hancur, sudah tidak tahu di mana kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudlah malaikat Jibril, malaikat Mikail, ketemu kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bangkitlah Rasulullah. Di sebelah kanan ada malaikat Jibril, di sebelah kiri ada malaikat Mikail. Hari apa ini wahai malaikat Jibril, malaikat Mikail? Ya Rasulullah, inilah hari yang dijanjikan untukmu dan umatmu. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah? Aina ummati, di mana umatku? Di mana umatku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Rasulullah tidak nanya ayahnya? Padahal Rasulullah tak pernah lihat wajah ayahnya. Ayahnya tak ditanya oleh Rasulullah. Kenapa dia tidak nanya ibunya, tidak nanya istrinya? Yang ditanya saat bangkit itu adalah aina ummati, di mana umatku. Sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mudah-mudahan Maulid Nabi yang singkat, pertemuan yang luar biasa ini, nanti Bapak Ibu dapat syafaat, kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah Maulid Nabi ini kita makin sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Pak, Bu, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf. Mau Bapak Ibu maafin saya? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.